Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lagi sahabat Samara. Beberapa waktu lalu kita sudah pernah ngobrolin tentang Samara House bersama yang mewakili Gen Z, kemudian yang jago di bidang properti. Sekarang kita ke dalam. Kita akan berbincang-bincang bersama prinsipal dari Samara House ya. Ibu Ahdia Amini ya. Halo. Ibu Ami, dan yang jagonya yang mengurusi utak-atik tata kelola financing dari Samara House dengan Ibu Rika ya. Nah, sebelum kita ngomongin langsung banget ya, kalau kayak ngomongin langsung keuangan, kita bicara dulu mengenai Samara House itu sendiri dulu. Nah, bisa nggak nih Mei dijelaskan apa sih sebenarnya tujuannya nih dibuatnya Samara House nih? Apa dulu nih kita mau ngapain gitu loh dengan adanya Samara House ini? Oke, makasih Mbak Ida. Ini sebenarnya pertanyaannya gampang tapi jawabnya susah. Iya. Biasa ya. Ya sebenarnya kayaknya sudah pernah kita sampaikan ya bahwa Samara House itu sebenarnya tidak terlepas dari perjalanan Samara Inisiatif. Nah, Samara Inisiatif ini sendiri didirikan oleh foundernya Bapak Abdullah Khalil itu untuk atau memiliki tujuan memfasilitasi keluarga-keluarga sehingga memiliki quality of life yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat gitu. Makanya Samara kan stands for Sakinah, Mawaddah dan Rahmah ya. Nah, Samara House merupakan ikhtiar perwujudan dari konsep-konsep yang telah dirumuskan atau dari pemikiran-pemikiran yang telah dikumpulkan baik dari founder maupun dari berbagai narasumber yang mewakili ekspertisnya gitu. Kalau kita berbicara di keluarga-keluarga yang ingin kita perbaiki kualitas kehidupannya gitu kan, berarti kita memerlukan atau kita mampu menjadi daya dukung dari keluarga itu gitu untuk tumbuh gitu. Nah, daya dukung itu dalam konteks kehidupan keluarga muda ya kita coba untuk merepresentasikan dalam konsep hunian gitu. Kira-kira gitu aja sih Mbak Ida. Nah, hunian yang seperti apa ya tentunya yang tadi menjadi daya dukung untuk keluarga tumbuh. Sehingga daya dukung untuk keluarga tumbuh itu kan berarti nggak sekedar rumah dong ya. Kalau rumah kan banyak semua banyak developer lain juga jual rumah istilahnya ya kasar. Tapi apa ini dari Samara House nih supaya bisa menjadi daya dukung mencapai keluarga yang lebih baik itu bagaimana? Ya, seperti halnya konsep keluarga yang pernah saya pelajari ya gitu. Katanya keluarga itu karena kehidupannya memang journey-nya akan lama ya, sustainable, berarti harus memiliki ketahanan keluarga yang juga kita bangun secara sesuai konteks keluarga itu sendiri gitu. Nah, kalau Samara House ini sebenarnya perwujudan dari model bisnis yang relatif mau mengangkat problematika sosial, yaitu ketahanan keluarga ini sekarang kan banyak ditempa oleh ujian-ujian, tantangan-tantangan baik secara psikologis, ekonomis maupun dari sosial ya. Nah, bagaimana kita men-setting surrounding dari rumah tersebut yang bisa mewujudkan hidup sehat, hidup yang aman, hidup yang hijau, hidup yang berkelanjutan gitu kan, untuk generasi yang lebih baik gitu. Sehingga disitulah setting dari Samara House ini, kalau saya sih agak kurang pas juga kalau kita menjual rumah gitu. Jadi kita ini sebenarnya menjadi menawarkan hunian yang
memiliki jiwa bagi keluarga-keluarga yang memiliki visi yang sama gitu loh. Wes, Sebenarnya keren gitu banget ya. Maksudnya ini kan jadi bisa dimengerti ya bahwa yang dilakukan oleh Samara lewat Samara House itu bukan hanya menjual properti dalam artian rumahnya, tetapi sebuah konsep, sebuah model bisnis. Ini lebih kebanyakan ke porsi sosialnya ya dibandingkan dibandingkan dengan pure bisnis gitu ya. Iya, betul. Dengan ini. Makanya kita banyak diskusi ya Bu Rika, nanti mungkin Bu Rika bisa menjelaskan bahwa sebenarnya kalau model bisnis yang konvensional itu kan relatif goals-nya adalah profit oriented. Ya. Sementara kalau di social business model kita berangkat dari problem, kita mencari solusi dan kita mengharapkan impact kan. Tapi juga harus didukung dengan financial sustainability-nya bagaimana gitu. Kira-kira seperti itu sih konsepnya. Jadi konkretnya kita ingin keluarga muda ini bisa mengakses karena hunian ini affordable. Kemudian yang kedua mungkin dari sebagian area yang tersedia tidak sepenuhnya semua dibangun ya. Jadi kita memang ada zoningnya gitu, misalnya zoning untuk yang berhubungan dengan aktivitas spiritualitas, kemudian ada aktivitas ekonomi sampai dengan family learning center gitu, yaitu yang diwujudkan misalnya di clubhouse-nya gitu. Dan yang terakhir ya mungkin ke environment ya, jadi ada ruang hijau, open space yang bisa mendukung aktivitas-aktivitas sosial dari para penghuninya. Ini benar-benar sebuah konsep perencanaan yang memang secara niat ya, secara ikhtiar dilakukan untuk tujuan mencapai misi dari Samara itu, memfasilitasi. Jadi nggak cukup ya Mbak Mi bahwa membangun keluarga itu sendiri ya. Jadi lingkungan pun harus didukung untuk itu ya. Itu yang dilakukan oleh Samara House. Keren banget sih gitu ya. Dan ini juga tidak terlepas untuk mewujudkan cita-cita itu kan harus diperlukan tata kelola keuangan yang juga baik ya. Nggak bisa kita cuman caplok sana caplok sini terus jadi gitu kan, nggak bisa kan, harus dipikirkan. Nah, gimana nih Mbak Rika mengenai Samara House, tata kelola keuangannya sendiri ini yang gimana kita bisa kasih penjelasan sama sahabat Samara? Baik, Mbak Ida dan sahabat Samara semua. Mungkin di sini karena tadi dari awal visi misi dibuatnya Samara House dari Samara Initiative ya, sebagai ownernya. Nah, di mana kan sebenarnya tujuannya tidak semata untuk profit ya. Betul. Ada sosialnya segala macam itu. Nah, makanya di sini perlu nih pengaturan dan tata kelola yang benar-benar yang jangan sampai ada yang miss. Betul. Ya tidak sesuai dengan visi misinya itu sendiri. Betul. Gitu kan. Samara aja udah namanya sudah mengindikasikan sesuatu gitu kan ya. Nah, itu yang harus kita junjung tinggi. Jadi di sini kita benar-benar melihat pengaturan daripada keuangannya ini benar-benar kita kita review dan kita tentukan benar-benar harus comply nih semuanya nih. Seandainya dari setiap penggunaannya. Makanya di sini perlu tadi yang saya ini kan adalah awalnya harus ada budgetnya dulu nih. Kita buat nih budgetnya seperti apa gitu kan. Apa aja yang udah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan itu harus benar-benar kita tuangkan dalam suatu planning dan cash flow-nya ini kan ya. Nah, contohnya kalau umpamanya developer yang lain mungkin ya, kalau perumahan-perumahan yang lain kita beli kafling atau beli rumah, apalagi kalau umpamanya kayak cluster itu kan mereka masih pakai sertifikatnya ya, itu masih pakai namanya developer. Tapi kalau satu nanti begitu sudah laku baru itu pun setelah dibayar lunas baru nanti dipecah oleh developer. Tapi kalau ini nih Mbak Ida, alhamdulillah jadi lebih lebih meyakinkan calon pembeli atau keluarga-keluarga, apalagi kita targetnya family yang muda ya, Mbak Mi ya. Jadi dia lebih
bisa, apalagi anak sekarang kan kritis ya, Yeah. mana ininya, mana udah apa belum gitu kan. Nah, di sini kita sudah pecah nih sertifikatnya atas nama per kaflingnya. Nanti tinggal begitu udah akte jual beli langsung berubah namanya seperti itu. Itu kan lebih meyakinkan ya. Untuk untuk calon membeli ini. Nah, disitulah perlunya tata kelolanya lagi nih. Karena sebenarnya cash flow sudah keluar, udah cash out, tapi kan belum ada ininya ya. Nah, itu yang harus kita, apa buktinya, segala macam itu, dokumentasinya, legal documentationnya seperti apa, itu yang harus kita benar-benar ya. kita benar-benar keep dan dibukukannya juga harus baik gitu, supaya jangan sampai ada yang miss aja satu. Kalau miss satu, budget bisa kemana-mana tuh. Ya, betul. Jadi ini kan juga jadi ada skala prioritas dari semuanya ya. Dan alhamdulillah ini Samara House memprioritaskan yang biasanya jadi isu besar malah kalau misalnya ya, kita nggak ngomongin properti mana, tapi yang sertifikat ini yang kadang-kadang jadi masalah utama ya ketika serah terima. Ini malah duluan di prepare. Sertifikat ini amat sangat penting, apalagi kita ya orang muda umumnya gitu ya, dimana mungkin dana untuk membeli suatu rumah belum mencukupi sehingga harus memerlukan bantuan daripada perbankan ya kan? Nah, di sini perbankan suka menanya nih, mana jaminannya, karena perbankan pasti perlu jaminan kan. Di jaminan itu akan dilihat apakah sertifikatnya sudah pecah atau belum, atau sudah atas nama kita atau belum. Karena biasanya mereka suka agak berat tuh kalau sertifikatnya masih pakai nama developer gitu. Nah, itu ya bisa sini, lari lah kadang-kadang ya, maksudnya ya ininya ya kasarannya gitu kan. Nambahin nih ya. Jadi istilahnya kita itu memang membangun empati dari point of view-nya customer. Jadi jangan sampai customer itu merasakan pain gitu ya. Satu, ketidakpastian tentang legalitas. Kemudian yang kedua mungkin resiko dari kualitas bangunannya gitu. Apakah dia sesuai dengan harga yang dibayarkan. Terus yang ketiga mungkin resiko dari sisi bagaimana akses kepada sekolahnya, pendidikan anaknya, kan jarak tempuh ke sekolah harus yang di area yang memang kita anggap surroundingnya ini mendukung, aman gitu. Jadi yang dibentuk itu adalah suatu ekosistem sebenarnya. Nah, itu yang saya nih berani bilang nih kayaknya itu susah tuh untuk meng-compare atau kita menemukan dengan produk yang lain ya. Itu dia. Membangun sebuah ekosistem. Itu yang diberikan oleh prinsipal komitmen yang itu nggak gampang ya untuk itu, dan itu memang sebuah cita-cita yang sangat mulia nih, sangat bagus gitu kan. Ya kita lihat aja ada clubhouse yang sebenarnya kalau di dalam real estate mungkin itu diberikan pada real estate yang besar yang jumlahnya rumahnya udah ratusan gitu, tapi swimming pool, clubhouse, gitu. Kalau anak sekarang OMG gitu kan ya. Ini biar berkah Mbak Ida. Gitu kan. Nah, semuanya bisa kalkulator komersial kan ya. Betul. Dan mungkin di clubhouse itu juga bisa dipergunakan semuanya. Ada kajian-kajian agama atau apa. Itu kan lebih menambah nilai kenyamanan kita lagi kan ya. Jadi tidak perlu umpamanya mau ada acara sesuatu di rumah kita gitu kan, kita bisa pakai clubhouse-nya gitu kan. Dan ada yang sepertinya kemarin nih belum saya dengar ya. Pas saya dengar ini, wah tambah lagi ini jadi working space. Itu mengakomodasi banget nih tuh lifestyle dari Gen Z ini ya, yang cenderung untuk WFH atau WFC gitu ya. Iya betul, karena memang kita juga mengamati perilakunya ya, trennya generasi di bawah kita tuh lebih ingin yang lebih dynamic ya, nggak terlalu konvensional dalam bekerja, sehingga dia bisa kerja di rumahnya juga kan stylenya mungkin udah dibicarakan di podcast sebelumnya, lebih ke introvert ya, tapi di dalamnya sendiri memiliki
ruang yang sangat bisa terbuka gitu sebenarnya bisa buat bekerja. Tapi kalau misalnya ya dinamis ya, kita pengen terima tamu di luar rumah ya kita ambil aja di clubhouse gitu. Atau kita mau berolahraga sambil sosialisasi, hangout gitu ya. Nah, kita bisa di clubhouse gitu. Dan anak-anak juga karena mungkin kalau punya anak-anak kecil ya relatively karena ini banyak open space, taman ya, jadi bisa beraktivitas di sini juga. Betul. Berarti nggak gitu. perlu harus keluar jauh-jauh gitu kan, karena intinya tuh di sini tuh udah memfasilitasi untuk itu gitu ya. Wah keren banget gitu. Jadi satu lagi deh saya mau tanya, kedepannya nih. Apa sih yang direncanakan oleh Samara Initiative berkaitan dengan rumah markas sebagai pembentuk atau memfasilitasi untuk membangun keluarga? Iya, insya Allah karena memang visinya yang digariskan oleh founder itu kita selalu senantiasa komitmen terhadap pemberdayaan keluarga ya. Jadi berarti untuk pastinya ke depan akan selalu di track itu. Nah, adapun istilahnya Mbak Ida nih seksi nih, sebenarnya beliau juga yang salah satu penulis di buku yang telah kita terbitkan namanya Markas Sekarang Cinta ya. Jadi yang host nih. Jadi Markas Cinta kan sebenarnya kan sebagai suatu pusat ya, pusat untuk awal dan pusat untuk nanti kembali gitu. Nah, berarti kalau memang ke depan kita harusnya aset-aset yang telah dimiliki oleh teman-teman misalnya nanti jadi penghuni di Samara House itu menjadikan aset ini best investment gitu. Ya baik dari sisi nilai tangible-nya, bangunan dan sebagainya, tapi juga yang lebih penting tuh justru yang intangible-nya gitu loh. Story-story yang akan timbul, dibangun yang akan terjadi ke depannya yang mungkin antar penghuni saling sinergis. Dan apalagi ada literasi tentang keluarga yang mungkin diaktifasi nanti oleh para penghuni sehingga kedepannya semua ikhtiar untuk mewujudkan ketahanan keluarga ini akan lebih bisa kita realisasikan gitu, menghasilkan generasi yang lebih baik gitu Mbak Ida. Nah ke depan Samara Inisiatif kita mungkin berpikiran untuk melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak ketiga untuk membangun kawasan ekonomi ya, supaya bisa penghuni-penghuninya ini juga mengeksplor ya potensinya ya. Mungkin yang kafling yang ini bisa masak, jualan apa, sebenarnya gitu kan kita sudah sediakan sebenarnya, cuma tinggal ya kita rumuskan bareng lah nanti gimana paguyuban penghuninya itu mewarnai, memodifikasi. Insya Allah bisa kita undang pihak-pihak yang mau mensupport juga gitu, seperti halnya yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya ya nggak Mbak Ida? Iya. Ya semoga ekosistem yang menjadi cita-cita dari Samara Initiative lewat Samara House ini bisa terwujud ya, pelan-pelan tapi sustain gitu ya. Siap. Terus berkelanjutan sehingga akan muncul Samara House yang berikutnya ya. Amin. Ada yang mau disampaikan lagi Mbak Mi? Saya rasa sih ke teman-teman insya Allah kalau memang berkenan ya bisa datang ke Samara House menjadi narasumber kita, justru memperkaya bagaimana literasi keluarga gitu ya, teman-teman dari berbagai disiplin dan berbagai usia gitu. Seperti halnya tim-tim di Samara Inisiatifnya juga dari beberapa generasi loh. Kita melakukan kolaborasi tidak hanya di generasi yang sama, tapi kita coba memadu-madankan supaya bisa menghasilkan yang konkret ya. Betul. Project apa yang konkret yang memiliki impact gitu. Yang memiliki impact dan nantinya akan juga kembali ke kita semua gitu. Kita mungkin nggak hanya dapat in return dari sisi ekonomi aja, tapi juga dari sisi
keberkahan itu loh Mbak Ida. Utamanya. Semuanya. Amin, amin. Jadi dengan komunikasi, kolaborasi lintas generasi itu kita bisa mengharapkan sesuatu yang lebih berimpact lagi kepada semua lingkungan kita ya, sosial, ekonomi dan religi. Baik, sahabat Samara kayaknya bernas banget nih yang diomongin hari ini gitu ya. Jadi makin bersemangat, saya mengajak sahabat Samara untuk ayo kita berkolaborasi, dan tapi yang pasti ayo datang ke sini, lihat secara langsung Samara House, visit ke sini, atau yang belum sempat lihat-lihat dulu rumahsamaraku.com, apa sih isinya Samara House ya. Dan kita lanjutkan dengan keputusan, mari kita bersama-sama bekerja sama dengan tinggal di Samara House. Amin. Terima kasih Mbak Ami, Mbak Rika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.